Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online bersama Ikhwanul Bekti Trian Putri. Kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 12 semester 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, kalian bisa menyiapkan buku tulis atau lainnya yang sekiranya dapat membantu kalian untuk menulis garis besar dari materi kali ini. Selamat belajar. Nah, kali ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari. Kalian bisa melihat sekilas ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, harapannya peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama, menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, nanti kalian harapannya dapat menyajikan hasil analisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nanti akan ada saya berikan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Kalian dapat melihat dan mengamati video tersebut. Hands up. Oke. Sana. Baris. Baris dibawa ke suatu tempat untuk diadakan investigasi. Saya pakai senjata, saya buat sendiri, namanya kampak. Kampak itu tajam gitu. Itu saya kasih tangkai 2 meter lebih. Wah, saya bertempur melawan mereka. Setelah itu kami dari mahasiswa pemuda dilatih kemiliteran. Bapak membunuh kira-kira berapa orang? Wah, enggak bisa dihitung. Suruh ngaku, kamu bagaimana gerakannya, wong saya enggak tahu. Akhirnya saya dilepaskan, tetapi dengan syarat harus membuang mayat-mayat yang dia bantai. Ya, minim tiap hari 2 orang. Kalau malam minggu kadang-kadang ya 25, 20 gitu. Selama 2 tahun. Pada waktu habis ditangkap, kemudian saya pertama dipukul dengan senjata laras panjang, dipukul pada kepala saya. Kemudian saya dibabat atau ditebas dengan samurai. Setelah itu tangan saya diikat dengan tali bambu. Setelah itu saya dijerumuskan ke dalam jurang. Terus kula ngirim mripate melotot abang kabeh moncot-moncot kebegeteh moncot-moncot ngoten majur kabeh awake ngoten awake pipi-pipi nggih bodhi-bodhi terus meletot matane meletot-meletot ngoten. Di sekolah kenteng mriko
ngoten niku dipadani anake wong PKI, anak PKI ngoten. Tidak perlu rekonsiliasi, cuma satu jalan. Dendam kesumat dari mereka itu harus hilang. Dia hanya dendam karena ada keluarga dia atau apa dulu, gitu, jadi korban waktu operasi. Tidak ada rehabilitasi, ya, rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi, tidak ada. Oh, dia yang berontak. Setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah mendapatkan gambaran tentang hak asasi manusia? Kalau belum, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Makna dan hak kewajiban warga negara. Yang pertama ada makna hak warga negara. Sebelumnya kan harus memahami dulu tentang apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri. Nah, menurut Jimli Asidiki, hak warga negara itu berbeda dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tercantum secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang 1945, maka hak-hak tersebut menjadi hak-hak resmi konstitusional setiap warga negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kalau tadi pengertian dari hak asasi manusia, kita masuk ke pengertian dari hak warga negara atau hak konstitusional, merupakan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau hak warga negara di sini memang sudah jelas ya diatur di undang-undang. Sedangkan di sini juga ada hak legal. Hak legal adalah hak hukum yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi ada hubungan ya antara hak warga negara dan hak legal. Selanjutnya, di sini ada makna kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah dia itu warga negara Indonesia atau bukan. Nah, sedangkan kewajiban bela negara itu hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Sudah tahu ya perbedaannya? Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama ada nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila itu memang bersifat universal sehingga di dalamnya terdapat cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini juga bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Tidak heran juga kalau misalnya sila-sila Pancasila itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat bagus, baik, dan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nah, kelima sila dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu dimana
menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Jadi selain ada hak yang tadi, ada juga kewajiban untuk warga negaranya. Misalnya yang pertama, warga negara itu wajib untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mampu mengembangkan toleransi antar umat beragama yang serasi, selaras, dan seimbang. Serta masyarakat juga diwajibkan untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk sila yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara itu pada kedudukan yang sama di dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini, jadi selain hak tadi ada juga kewajiban yang sesuai dengan sila kedua ini. Yang pertama, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita diwajibkan untuk mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Yang terakhir ada kita diwajibkan juga untuk melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Hak-hak yang terdapat dalam sila ketiga ini seperti hak untuk mengembangkan budaya daerah, hak untuk bersosial, hak untuk memperkaya budaya nasional. Selain itu juga ada kewajiban untuk warga negara, yaitu seperti yang pertama, harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Serta yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tuh. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, sila keempat ini juga mengamanatkan setiap warga negaranya untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas yang sebaik-baiknya. Sila yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, sila kelima juga mengamanatkan setiap warga negaranya untuk yang pertama mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, terus tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Sebenarnya hak dan kewajiban yang terdapat dalam sila-sila Pancasila ini sangat banyak sekali ya kalau dijabarkan, tapi saya juga cuma memberikan beberapa contoh untuk kalian agar memiliki gambaran. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Di sini nilai praksis itu berbeda dengan nilai instrumental yang tadi ya. Kalau nilai instrumental yang tadi itu lebih
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar, sedangkan nilai praksis itu lebih ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praksis itu tidak tertulis dan nilai praksis itu lebih berbentuk pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh saja nih beberapa, karena kalau kita jabarkan itu banyak sekali. Saya berikan beberapa contoh saja, seperti di sila yang pertama, nilai praksis sesuai sila pertama itu contohnya yang pertama ada hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, saling menghormati kebebasan beribadah, dan tidak memaksakan suatu agama maupun kepercayaan kepada orang lain. Untuk yang sila kedua, contohnya saja langsung kok ada saling mencintai sama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena pada orang lain, saling tolong-menolong, seperti itu. Terus untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, contohnya itu ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan cinta tanah air maupun bangsa. Untuk sila yang keempat, contohnya ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, terus mengutamakan musyawarah secara mufakat, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus untuk yang sila kelima, contoh nilai praksisnya ada rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, terus menjauhi sifat boros dan gaya hidup yang berlebihan. Kalau kita jabarkan lebih banyak, tapi ini saya kasih contoh beberapa saja. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Di sini nilai praksis itu berbeda dengan nilai instrumental yang tadi ya. Kalau nilai instrumental yang tadi itu lebih dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar, sedangkan nilai praksis itu lebih ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai praksis itu tidak tertulis dan nilai praksis itu lebih berbentuk pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh saja nih beberapa, karena kalau kita jabarkan itu banyak sekali. Saya berikan beberapa contoh saja, seperti di sila yang pertama, nilai praksis sesuai sila pertama itu contohnya yang pertama ada hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, saling menghormati kebebasan beribadah, dan tidak memaksakan suatu agama maupun kepercayaan kepada orang lain. Untuk yang sila kedua, contohnya saja langsung kok ada saling mencintai sama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena pada orang lain, saling tolong-menolong, seperti itu. Terus untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, contohnya itu ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan cinta tanah air maupun bangsa. Untuk sila yang keempat, contohnya ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, terus mengutamakan musyawarah secara mufakat, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus untuk yang sila kelima, contoh nilai praksisnya ada rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, terus menjauhi sifat boros dan gaya hidup yang berlebihan. Kalau kita jabarkan lebih banyak, tapi ini saya kasih contoh beberapa saja. Setelah kita mempelajari materi yang banyak sekali, kalian dapat memberikan kesimpulan kalian melalui kolom komentar maupun menghubungi guru masing-masing, atau kalian bisa mencatat di buku tulis kalian tentang kesimpulan materi hari ini. Di sini sedikit saja kesimpulan yang dapat kalian baca. Dalam kegiatan refleksi kali ini, setelah kalian mempelajari pengertian hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, coba berikan hasil identifikasi kalian mengenai hal berikut. Nah, tuliskan nilai-nilai praksis Pancasila, sila
pertama sampai kelima dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui. Yang pertama di rumah, yang kedua di lingkungan bermain, yang ketiga di sekolahan. Nah, setelah itu buatlah dengan tabel sederhana. Apabila kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menghubungi guru pembelajar kamu yang bersangkutan agar tugas kamu bisa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar.